Udah? Udah. Oke, sekarang kita ketemu di Ngabdur, ngobrol bareng. Bersama apa bareng maunya lo? Ini acara B kan ada B di situ, bareng dong. Bersama juga bisa, Dur. Oh iya. Lo maunya apa? Bareng aja. Bareng ya. Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Nah, bagus. Oke, banget. Sebuah konten yang akan tayang seminggu sekali, ini menjadi beban buat Amin, Abdur. amin ya. Semoga bisa konsisten. Iya, elonya masalahnya. Ini udah kali-kali nih susah banget mencari waktunya Abdur ini. Bukan susah, Cing. Emang mencari waktu di mana ketika kita keluar istri ridho gitu loh. Sekarang istri yang lo alasan. Kemarin motor, terus tiduran. Sekarang istri lagi harus ridho. Maksudnya ada yang orang keluar istri nggak ridho? Bukan tidak ridho, maksudnya kayak ya kalau kita keluar main, ini kan terhitungnya main bukan kerja kan, maksudnya terhitungnya main. Iya dong, iya dong. Iya. Jadi kalau kita keluar main gitu tuh, kalau dengan senyuman istri itu kayaknya enak gitu. Tapi kalau kita izin, dek ini ya ke rumah Cing Abdur dulu ya, ini gitu. Lo dicemberutin pernah? Mau ke rumah Bukan Cing Abdur? dicemberutin, cuman kalau dia tidak senyum, nggak cemberut juga, cuman kalau dia tidak senyum, kayak di jalan tuh kayak beban gitu, kayak aduh dia marah nggak ya, maksudnya kalau lama. Enggak, waktu lo mau ke sini. Oh tidak, tadi dia senyum sekali. Tadi dia senyum sekali, makanya saya senang banget. Karena waktu itu gue inget nih, ide apa namanya? Gilang Baskara Gilbas. di Indosiar. Ada giliran dia dapat stand up, gitu kan? Ada mentor-mentor kan ada suka giliran dapat stand up. Nah, Gue minta itu dong, bandulan. Kenceng banget sih Melo, nah nggak ngapain apa-apa. pakai bando? Bandulan. Bandulan kan Iya. tempat penemu bando. Bandolan dong, ini kan Bandu. Bandu kan lautan api. Sponsor tetap aja. Waduh, bando. Oh ya, dong. ini bandulan enak sekali. Silakan dibeli bandulan. Aqua. Jangan sebut akuanya. Oh iya, udah gede sudah, nggak usah. Gilang Baskara dulu itu dapat giliran untuk stand up. Dia bilang, Gilbas. dia pintar. Emang Gilbas itu cerdas ya. Dia bilang gini, ini gue merayakan 7 tahun apa 8 tahun gitu. Gue stand up di masuk TV. ke dunia stand up. Oh, masuk dunia stand up. Nah pada malam ini gue pengen coba mengingat lagi apa namanya jokes-jokes gue yang lama. Jadi dia bawain jokes dia yang lama, tapi dipayungin sama itu. Iya. Begitu kan, oh masih lucu semua akhirnya. Habis itu dapat giliran gue, karena gue terinspirasi dari Gilbas merayakan 7 tahun stand up comedy dan dia membawakan jokes-jokes lama, ternyata berhasil. Gue terinspirasi, gue juga stand up akan membawakan jokes-jokesnya Gilbas. Harusnya jokes yang Cing Abdul yang Ya kan lama udah dong. pasti lucu ya Gilbas. Karena sudah terbukti. Udah terbukti. Lo mengulang-ulang terus sih, nggak pernah diajak orang ini tuh. Akhirnya orang-orang pikir Cing Abdul nggak ngundang. Padahal iya. Itu sudah pernah terjadi dengan Mamat menjadi pemabuk. Iya. Nah itu semua orang jadi percaya kan. Semua orang percaya kalau Mamat itu pemabuk. setiap hari mabuk. Setiap hari mabuk karena semua orang di sekitar dia menyajikan fakta tersebut, Iya. fakta yang nggak ada. Iya, dan saya merasa berdosa karena saya yang memulai. Aduh, semuanya lo mulai. Di satu hari lagi syuting, kita dengar kabar kalau pasangannya itu positif. Susternya. Pembantu dari pasangan itu. Jadi pasangan itu punya pembantu dalam pekerjaannya. Rekan. Ya. Rekan kerjanya ini positif corona. Ya. Ya, positif COVID ya. Ya. Nah, kita semua takut tuh. Wah, ini bagaimana nih? Bukan gitu dong. Ya. Yang membuat takut. Ya, Cing Abdul aja dah. Ya. Biar saya fokus makan dulu. Jadi kayak Lo nggak pakai ini. Nih paru nih apa sih? ini apa? Terong. Dadanya juga lo. Tidak. Keluar aja deh. Vegetarian lo ya?
Sayur sama telur. Nah, kalau Wah, pedes banget ini. saya tuh makan terakhir di rumah Cing Abdel itu, waktu istrinya Cing Abdel masak sardin. Sarden mah bukan masak, manasin. Masak dong, karena waktu itu sardinnya enak sekali. Sardennya ditambahin lagi ya. Tambahin bumbu-bumbu. Sampai saya Ceritanya tadi Kak, kentang tuh. apa tadi ya? Cerita Oh iya, belum selesai tadi Cing Abdel yang cerita itu. Jadi rekan kerjanya itu positif COVID. Dan dia, teman kita ini ngabarin. Iya. Temen kerja pasangan gue ini ada yang positif. Sekarang pasangan gue lagi swab. Takut positif. Akhirnya kita deg-degan dong. Deg-degan karena kita semua berdoa semoga pasangannya ini tidak positif. Iya. Karena kalau pasangannya positif, ada kemungkinan besar pemain ini juga positif dan kemungkinan besar juga kita-kita yang lain positif karena adegannya itu saya pernah sentuh-sentuh tangannya gitu-gitu, jadi wah saya juga kayaknya positif nih. Gitu. Itu sampai Cing Abdel ngajak saya untuk tidak pulang ke rumah. Dur, ayo kita keliling-keliling aja. Kita berdua kan satu produksian. Jadi kalau kita tidur bareng di hotel, nggak masalah. Kalau satu produksian. Kena sama-sama begitu. Yang penting jangan pulang, yang penting anak istri selamat, katanya gitu. Ya gitu, jadinya saya harus bolak-balik Malang, Depok. Udah dari Jakarta. Begitu gue tahu dia ada di postingannya ada di Jakarta, langsung gue WA, langsung gue. Ya jawabannya ngambang-ngambang aja gue. Tapi saya sejujurnya saya kalau nonton konten habis saya rindu gitu. Saya rindu, aduh, kangen bercanda sama Cing Abdel. Karena betul kata Cing Abdel, saya tuh dulu pernah ketemu di apa yang Suca tapi selebriti itu apa Cing namanya? Suca selebriti ya? Suca selebriti kayaknya. Nah, pernah di Suca selebriti. Satu kali doang ketemunya. Maksudnya ketemu ngobrol satu kali itu. Terus habis itu baru ketemu lagi di santuy. Nggak pernah ketemu lagi. Dulu lo nggak ingat lo emang lo di TVRI itu acaranya Mo. Ya. Charity. Ya, charity. Tapi itu ceritanya banyak orang. Rame. Iya. Kalau yang cerita yang halo Cing Abdel apa kabar yang gitu-gitu tuh di Indosiar. di backstage. Lalu LSD ya? Iya. LSD pernah. Lokal. Iya. Tapi dia dalam apa suasana memusuhi. Karena waktu itu WIT baru dibungkus. Gantinya bisa air. Jadi dari gerombolan WIT ada di situ. Gue lewat Gerombolan WIT ada di situ. Cing Abdel dan Melon lewat. Kami ini. Kan. Si Betawi yang mengambil tanah kita. Terbalik. Kebalik dah. Tapi saya tidurnya saya tetap menepati janji. Nggak kayak Mamat. Tidur sampai acaranya Panji selesai baru dia bangun. Menepati janji gimana? Kalau janji jam 4 datang jam setengah 8, menurut lo masih menepati janji tuh? Ya, maksudnya Lo cari perbandingannya yang lebih jelek sih. Supaya lo mendingan. iya. Mama tidak datang sama sekali. Acara jam 7 malam. Mama tidur, bangun jam 11. Penonton sudah pulang. Iya, Pernah. Jadi Panji undang dia di Komika Monday Market. Oh iya benar. Di Gibah. Iya, itu. Oh. Bangun jam 11 malam, Cing. Iya. Penonton udah pulang. Komika Monday Market udah tutup itu, public market udah tutup. Mama terakhir kesini ngomongin tentang lo ngeprank. Ngapain dia ngomong itu? Ngomongin dia benci banget sama lo dan dia udah yakin pada saat dia menikah nanti lo nggak diundang. Ya malah bagus. Saya nggak perlu kasih amplop. Mamat kalau tidak mau undang saya malah senang. Kenapa? Acara nikah tuh capek. Terus? Jadi ya udah. Berarti lo di hari juga capek? Hah? Waktu di hari juga capek? Senang tapi. Senang karena. Kenapa? Ada yang saya kerjain di situ. Mamat. Itu ide siapa sih? Ari Kriting. Ntar gue tanya Ari pasti ide lu. Serius, kalau Ari Kriting bilang ide saya berarti dia fitnah. Idenya Ari. Sekarang Cing Abdel bayangkan, Cing Abdel yang nikah, masa saya yang datang, Cing,
menikah acara ini kita bikin ini. Kan tidak mungkin lah. Mungkin, Saya kalau lu berusaha. mah mungkin. Tidak mungkin. Kalau lu mungkin, apalagi kepada Mamat. Keluar idenya dari Adik Riting. Jadi saya pikir, loh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Acara-acara saya. Ya sudah kalau begitu. Jadi Adik Riting yang memulai itu. Kemudian akhirnya saya membantu dan jadi pelaksana lapangan. Karena kan dia sibuk di ijab kabul segala macam. Jadi harus saya. Jadi terkesan di kamera tuh emang lihatnya kayak saya jahat sekali. Padahal itu di belakangnya Adik Riting yang Aktor intelektualnya. aktor intelektualnya. Memang orang Indonesia tuh begitu. Itu cerminan dari orang Indonesia tuh, prank itu tuh. Jadi ketika prank itu ketahuan, orang-orang tuh cuma nyerang pelaku lapangannya. Intelektualnya tuh padahal ada tapi nggak diserang tuh. Semuanya nyerang saya, padahal otaknya Adik Riting. Tapi Adik Riting dianggapnya baik-baik gitu. Cerminan Indonesia sekali kan? Betul dong. Lu juga yang skenario kan yang bikin lu. Adik Riting juga, saya tambah bumbu-bumbunya saja. Nggak, lo pasti skenario nih. Ari oke, kita kerjain Mamat. Tapi skenarionya yang bikin dia pakai baju futsal. Adik Riting, Cing. Sampai yang bilang omong kosong, bilang kita rapat dengan MD, segala. Itu Adik Riting semuanya. Saya cuma telepon aja kasih tahu Mamat. Oke, Mat, kita ini. Tapi semuanya sudah ini. Saya paling improv dikit-dikit lah. Tapi lo jahat ya, katanya setiap yang orang yang baru datang lo jegat di si among tamu tuh, di buku tamu. Lihat tuh Mamat. Kekawinan pakai baju bola. Nah, kalau itu saya improv bener. Dan dia senang. Maksudnya Cing, bayangin ya. Kita udah kerjain teman. Kan efek dari maksudnya keberhasilan itu adalah ketika orang-orang tahu kan bahwa oh dia lagi dikerjain nih, kasihan. Kan harus gitu. Jadi kalau semua orang datang dan tidak tahu apa-apa, ya di mana efek kerjainnya? Jadi saya akhirnya berdiri di situ, siapapun yang datang, lihat tuh, Mamat datang tidak pakai baju, dia datang pakai baju futsal, gitu-gitu. Dan lo senang? Senang banget. Iya. Cing, itu karena di record aja. Aslinya mah kalau kejahatannya Mamat ke saya mah lebih banyak, cuman tidak di record. Apaan kejahatannya? Dia baik kok kalau gue lihat. Ya karena ke Cing Abdel, ke Enggak, saya mah. cerita-ceritanya mah dia ini anak baik sebenarnya gitu. Dia, Tidak. Hah? Betul. Apa tidak betul lah? dengan saya itu jahat ya. Apa coba jahatnya? Jangan membuka aib orang lah. Enggak. Ya kita jangan sebut itu Mamat dah. Ada, tapi saya sudah lupa juga sih apa ya. Ya emang karena nggak ada. Dia mana berani sih? Dia mana berani? Ada Cing. Kerjaan, ada, cuman karena sudah menjadi kebiasaan saling baku ganggu, akhirnya ya udahlah. Gue lebih percaya Mamat sebenarnya dah. Karena gue juga merasakan berak sekebunnya lo tuh kalau ini. Dia gimana sih Abdur, gue tanya gitu. Dia Cing, kalau abis ini pagi-pagi gimana adik gitu. Sama lu. Ke gue apa kabar nih Cing? Gimana kondisi negara nih kalau menurut lo? Ya tidak apa-apa, baik-baik aja. Lo tadi dia sempat bilang gue lagi paham-pahamnya nih Cing. Tidak Cing, Gue lagi paham-pahamnya kondisi negara. Saya kan bercanda. Enggak lo, gue yakin memang lo. Bercanda saya sudah lama sekali tidak ikuti berita, tidak. Terakhir apa berita yang masuk ke telinga lo tentang negara ini? Terakhir ya. Terakhir saya ngikutin, yang saya ngikutin ya. Itu kayaknya yang ini siapa? Apa? OTT kan Sulsel. bukan? Gubernur Sulsel. Gubernur Sulsel saya tahu doang, tapi nggak ngikutin. Yang ngikutin tuh ini. OTT Hamdan. ATT. Bukan, itu OTT bukan ya yang Kemensos? Iya. OTT bukan? Enggak, Ding. Enggak OTT dia. Dia pengembangan. Bukan OTT kan? Bukan OTT. Itu yang terakhir kali kayaknya saya. Yang bansos ada pengembangannya gitu kan? Iya. Kayaknya itu yang terakhir kali saya nonton beritanya ya. Karena lu sibuk ke syuting di Anyer. Berapa hari? 37. Full. Kalau lo peran utama lo ya, anjir ya. Tidak pemeran utama sih. Ya, kan ceritanya tentang lo sama Ari dan Asriolas. Iya. Ya kan? Cuman kalau saya pemeran utama saya tidak enak. Bukan pemeran utama, lebih ke karena ini kan apa sih istilahnya kalau cerita tentang ini terus
kita bikin lagi cerita yang lain tapi tentang orang lain yang di situ. Apa sih istilahnya? Kayak NKCTHI, kemudian mereka bikin yang story of Kale sendiri. Spin off. Spin off. Spin off bukan sih? Spin off ya istilahnya ya. Iya. Ya begitulah. Iyalah. Ya Jadi- tapi lu jadi peran utamanya kan? Ya lumayan lah 12 episode itu. Memang Ada terus. ada terus. Ya iyalah. Ceritanya emang cerita tentang apa kan? Itu cerita tentang ini awalnya CTS. Susah sinyal. Susah sinyal. Ada Asri Welas. Ya, Asri Welas ini punya penginapan betul di Sumba. di Sumba dan pegawainya itu adalah lo berdua. Ya, saya Arik Riting. Nah, akhirnya Susah Sinyal ini ada spin-off-nya tentang penginapan ini. Ya. Ya lo peran utamanya lah. Lo kenapa sih nggak mau banget? Asri Welas, lebih ke Asri Welas sih, karena benang merahnya ke dia sih. Kami pembantu pemeran utama lah. Iya dong. Ya peran utama juga kali. Peran utama lakinya siapa berarti kalau gitu? Tidak ada. Nah ya lo berdua. Ada nggak sih peran utama ada 3? Nah, saya nggak tahu tuh pemeran utama 3 tuh saya nggak tahu tuh bisa apa nggak. Maksudnya lazim atau tidak disebut Charlie's 3. Angels 3 terus tuh. Oh bisa ya, bisa berarti. Ya 3 orang itulah. 3 orang itu. Cerita tentang 3 orang itu. Iya, Begitu. iya. Di Anyer selama 37 hari, libur 5 hari berarti. Di Anyer juga liburnya? Iya kan libur 1 hari doang kan. Oh, break sehari. Ya 51. Anjay kayak supir taksi. Apa tuh Iya maksudnya? 51, 5 hari kerja, Iya. satu libur dulu. Iya, Ya. betul. 51. Jadi 37 hari itu kami dapat libur 5 kali. Jadi total 32 hari syuting lah. Oh. Begitu Cing Abdel. Makanya saya tuh pengen sekali kapan saya nih kepala pas 9 ya. Cuman ada tuntutan-tuntutan, kontrak-kontrak yang harus saya penuhi. Anjay belagu itu humble break itu loh. Humble break gue sambit juga loh. Emang kayak Jangan gitu dong, jangan bilang ini dong nanti. Apa? Saya jatuhnya jadi takabur. enggak iya itu emang takabur itu. Enggak, saya enggak takabur. Kontrak udah selesai nih. Iya. Apalagi yang paling dekat yang udah kontrak? Belum ada. Yang proses kontrak ada loh. Belum ada. Mudah-mudahan ada. Saya lagi dalam posisi optimis sama ini sih. Masa depan. Iya, maksudnya saya lagi optimis kayak rezeki mah insya Allah datang ada. Udah ada yang ngatur ya. Iya, asal kita angkat tangan doa mah pasti datang. Tapi kita nggak usaha doa aja rezeki ada, masa kita doa Allah nggak kasih. Ya tapi usaha tetap harus ada. Iya. Bergeraknya tetap harus betul. ada. Makanya salah satu usaha saya bergerak ke sini kan. Saya tidak tahu ketika ini tayang algoritma YouTube bagaimana sampai ada produser Hollywood yang lihat atau apa kan? Ya kejauhan lah. Pakai ke Hollywood segala. Kalau doa jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung ya. Jangan tanggung-tanggung dong. Iya. Minta sama Allah ini. Betul. Oh, Akhirnya lo dipakai untuk kegiatan apalah Hollywood bikin film di Indonesia misalnya. Iya, bisa aja. Iya mungkin juga sih ya. Gitu. Kan makanya itu bagian dari usaha saya datang ke Palapa. Benar. Itulah yang dibilang menyambung silaturahmi. kebetulan itu harus kita cari. Artinya kita harus menempatkan diri kita di banyak tempat supaya pada saat kebetulan itu hadir di salah satu tempat kita ada di situ. Iya. Ya sepertinya sih kebetulan, tapi kita tempatkan diri kita di banyak tempat. Iya. Kalau gitu abis ini saya kemana ya? Iya. Ada lagi. Sebenarnya ke YouTube Deddy Kobuser sih lebih banyak. lebih banyak penontonnya. Saya belum pernah diundang ke sana. Lo kalau diundang Oh. sama Deddy Kobuser, lo mau nggak? Mau, tapi saya bingung mau ngomong mau Ya kan bicara tinggal apa. ditanya kalau Deddy Kobuser. Dia pasti nanya, enak. Lo tinggal menjawab. Iya, tapi bagian apa dalam diri saya yang ditanyakan? Karena kalau mau berbicara timur semuanya sudah terwakilkan di waktu Om Ded ini wawancara Bang Ari. Sudah terwakilkan di situ sih menurut saya. Mulai dari stand up komedian timur mengolah materi, apa-apa sudut pandangnya itu semua sudah terwakilkan di situ. Jadi kalau saya diundang ke situ, saya bingung kira-kira apa yang dia mau gali dari saya, orang saya tidak. Ya lo nggak usah bingung. Tidak ada karya apa-apa. Kalau yang bingung, yang bingung mah Deddy. Ya harusnya dia yang bingung kan karena dia bikin pertanyaan. Makanya karena dia bingung mungkin jadinya mungkin dia tidak kenal saya juga. Jadi. Iya. Nah, kenal lah. Undang Ado. Siapa sih yang nggak kenal? Arik Riting. Iya betul.
Total sekali. Iya. Dengan segala. Saya udah sempat lagi gini. Gak usah lah Cik Abdel kok jadi puji-puji saya. Aduh, jatuh langsung jatuh. Oke. Dengan segala sepak terjangnya Ari Keriting pasti banyak. Iya, orang pasti tahu. Tapi pasti orang ngomong Ari Keriting, yang ada di benak orang itu, top of mind orang itu pasti siapa yang akan lo ingat begitu nyebut Ari Keriting. Itu biasanya Abdur Mamat. Gue ya, kalau gue. Bukan dukun. Kok dukun? Top of mind. Ada Keriting. Wah, dukun. Bukan. Dia dukun. Bukan ya? Bukan dong, emang dia ngedukunin siapa? Gak tahu. Wah, kacau lo ya. Lo kacau lo ya. Enggak, Bang Ari itu biasa bercanda begitu. Wah, kacau lo bener. Apa sih? Kacau apa sih? Dukun yang mana tuh bisa segitu bagusnya? Iya. Dia masih nonton, dia marah-marah. Biar. Nah itu. Iya. Apalagi tadi habis dari Corbuzier. Tanya lagi terus. Gila. Untuk mengisi kekosongan ini. Enggak kan, waktu udah beberapa kali kita ngabdur, perjalanan hidup lo tuh selalu belum selesai, Ci. belum selesai karena banyak lo terlalu lebar. Bukan, Cing Abdel yang tanyanya kemana-mana. Sekarang tuh baru selesai, baru sampai di kompetisi suci. Iya, baru sampai suci. Orang mah sekali ngobrol aja udah kelar dari awal dia mau masuk stand up sampai akhirnya dia berhasil di kompetisi atau gagal di kompetisi. Nah, lo baru udah berapa? Ada 7 kali nih ngobrol sama lo. Suci kok belum ada ceritanya. Nah, ini masuk suci nih. Iya, masuk suci. Berbicara dengan juri suci juga nih, luar biasa. Kebetulan gue juga sekarang jadi juri suci 1X. 1X, suci 9. Suci 9. Dan lo ada di suci? 4. 6 tahun yang lalu berarti. Iya, 2014. Iya, 7 tahun yang lalu. Ya, suci 4 tuh 2014. 2014. Suci 4 2014 itu saya audisi Surabaya, terus lolos. Terus? Tapi waktu saya audisi itu ya, saya lupa, cuman kayaknya gimana sih? Saya lupa, kayaknya di videonya masih ada. Tapi saya kayaknya cuma Om Indro yang ketawa, Radit nggak ketawa tuh. Lo masih muda begini udah lupa. Tau nggak kalau lupa itu? Kenapa tuh? Lupa itu tuh bukan masalah daya ingat lo kurang ya. Cuma lo menempatkan memori itu di otak lo di tempat yang susah dipanggil. Jadi lama gitu loadingnya. Iya, maksudnya kadang kita merasa. Lo udah menikah kan? Sudah. Tahun? 2008. 3 tahun. 3 tahun lah ya. Yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. 2021. 2017. Iya, 4 tahun yang lalu. Ini 2018. Gimana sih lo? 2018. Anak saya umur 2 tahun masalahnya. Ya udah 3 tahun berarti. Iya. Ya, 3 tahun. Tanggal 26 November. 26 November. Di mana waktu itu akad nikahnya? Di rumah istri. Di rumah istri. Pakai baju apa? 25. Iya, oke. Pakai baju apa? Pakai baju putih. Pakai baju putih. Abis akad nikah lo pergi kemana? Habis akad nikah ke kamar lah, ke kamar. Iya. Langsung ke kamar rumah istri di istri. Iya, kan rumah istri di situ. Ke kamar, saya ganti pakaian karena saya mau sholat Jumat. Karena itu akad kami Jumat pagi. Itu bisa lo jawab dengan lancar 3 tahun yang lalu karena lo nempatin itu di tempat yang gampang dipanggil. Itu coba sekarang gue tanya, 3 minggu yang lalu apa yang lo lakukan? Ya syuting. Iya, apa detailnya? Lo sampai mau ganti baju, mau sholat Jumat, lo apa? Saya nggak tahu tuh, saya syuting apa. Karena itu, lo menempatkan memori 3 minggu yang lalu di tempat yang gampang, yang susah dipanggil. Lo anggap itu sesuatu yang nggak penting. Jadi lo sebenarnya bukan lupa. Ada caranya. Tapi menurut saya sih lebih ke kita itu gampang memanggil sesuatu yang kita anggap penting. Nah itu makanya lo, jadi 3 minggu yang lalu saya nggak ngerasa itu penting, yang hal penting yang harus saya ingat. Jadi orang bilang kayaknya lupa, padahal bukan lupa. Itu tetap ada di situ, tapi lo susah panggilnya. Ada caranya untuk melakukan itu. Gimana tuh? Nah itu gue lupa. Dari tadi gue tunggu itu, Dur. Dari tadi gue tunggu itu, Dur.